Tepuk semangat. Oke, di L3B kemarin kita sudah belajar tentang siklus air. Nah, kemarin Mister juga sudah mengajarkan tentang siklus air kepada kalian. Siapa yang masih ingat? Siapa yang sudah lupa? Oke, coba kita tepuk siklus air dulu bareng-bareng ya. Tepuk siklus air. Evaporasi air yang menguap, transpirasi tumbuhan yang menguap, kondensasi dari awan, desintegrasi turun hujan, infiltrasi air masuk ke tanah. Oke, jadi itu adalah tahapan siklus air. Oke, jadi ini adalah tahapan siklus air. Yang pertama ada yang namanya evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Air yang menguap. Air yang di permukaan bumi itu adanya di mana saja? Satu, laut, sungai. Ya, mereka mengalami penguapan atau disebutnya apa? Evaporasi. Ya, setelah kondensasi ada presipitasi. Apa sih presipitasi itu? Proses turun hujan. Jadi ketika di awan ini sudah terlalu banyak airnya dan sudah tidak dapat menampung air, maka air tersebut akan jatuh ke bumi. Kita sering sebut hujan atau bahasa siklus airnya dia adalah presipitasi. Lalu setelah itu terjadi apa? Infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Air meresap ke dalam tanah. Nah, nanti airnya bisa kita gunakan untuk apa aja? Mandi, cuci tangan, sikat gigi, cuci piring, cuci sepatu, so many more. Jadi alat yang kita butuhkan yang pertama itu adalah korek api. Nah, terusnya ada gelas, ya. Terusnya ada mangkuk. Terusnya ada es batu, ya. Ada es batu dan ada air panas, ya. Nah, selanjutnya. Attention. Nah, nanti silakan kalian membagi tugas ya. Nah, setelah itu, attention, kita masukkan dulu air panasnya. Nah, sudah seperti ini. Bima boleh berduduk. Nanti bisa tidak kelihatan di video. Nah, sudah nih, kan ini udah ada air panas ya. Setelah itu lihat. Nah, ini akan menjadi awan. Siap? 3, 2, 1. Nah, ini adalah proses evaporasi dan kondensasi. Gimana? Di sini kan panas kan? Air panas itu dia menyebabkan suhu panas itu menyebabkan air menjadi menguap. Nah, di atmosfer itu dia akan mengalami pengembunan karena di atmosfer itu udaranya dingin. Nah, ini dia. Makanya terjadilah awan. Dan awan-awan tersebut pun akan mengandung air. Setelah ini bisa akan bagikan kepada kalian alat dan bahannya ya. Nah, nanti silakan bagi tugas untuk melakukan praktek ini. Siapa yang tugasnya memegang es batunya dulu, memegang mangkuknya dulu. Siapa yang memegang gelasnya, siapa yang menyalakan koreknya. Attention. Tepuk angin. Nah, setelah beberapa saat nih
Ayo Raka. Apa perubahan yang terjadi pada permukaan kaca dan kaca akan mengalami penguapan dan mangkok akan mengalami pengembunan. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena adanya evaporasi dan kondensasi. Jelaskan perubahan wujud yang terjadi pada kegiatan tersebut. Jadi air panas menjadi menguap, menjadi es batu, menjadi mengembun, dan kalau digabung akan menjadi awan. Jelaskan proses terjadinya siklus air berdasarkan hasil tersebut. Dari air panas menguap dan dari air dingin mengembun dan menjadi awan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi. Waterfall. Ya, tabus siklus air. Evaporasi air yang menguap, transpirasi tumbuhan yang menguap, kondensasi dari awan, presentasi turun hujan, infiltrasi air masuk ke tanah. Oke, nah itu adalah tahapan siklus air. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang tahapan siklus air dan kalian juga sudah mempraktekkan gimana terjadinya turunnya hujan. Nah, sampai sini ya Triwi, apakah kalian sudah bisa membedakan apa bedanya antara penguapan dengan pengembunan? Akan terjadi karena air atau penguapan terjadi karena suhu yang terlalu panas. Ya, sedangkan pengembunan, Terjadi karena suhu terlalu rendah. ya benar nggak? Ya, jadi penguapan itu identik sama sesuatu yang panas, sedangkan pengembunan itu identik dengan sesuatu yang dingin. Nah, kalau di siklus air sendiri, penguapan itu terjadi karena bantuan apa? Sinar matahari ya. Karena adanya sinar matahari, maka air di bumi ya itu bisa mengalami penguapan yang disebut dengan apa? Dengan evaporasi. Ya, oke. Ya, Triwi, sampai sini menurut kalian nih materi tentang siklus air itu mudah, sedang atau sulit? Mudah. Oke. Menurut kalian nih, kalian sudah paham? Agak-agak paham atau belum paham? Beneran? Oke. Oke, menurut kalian Miss Reza ngajarin kalian itu jelas, kurang jelas atau tidak jelas? Oke, nah kalian hari ini belajarnya senang, biasa aja atau tidak senang? Dari ini sampai sini, apakah kalian punya pertanyaan tentang siklus air? Tidak ada. Beneran nih? Ya, insya Allah kalian sudah paham ya. Jadi ada berapa tahapan dalam siklus air? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beneran nih, untuk materi siklus air ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Untuk materi siklus airnya sudah paham?